Oke. Ya, malam Sis Fitri. Ini dari Tanya Malam Mentor. Koko. Bagaimana? Ya, malam book club. Ya, Suara malam aku Mimi oke. Cookies. Suara kamu oke. Suara Koko bagaimana? Yuki Toko, Oke. malam. Ari Kusuma. Ya, kusanya cakep. Thank you, Bro Erwin. Ya jelas jelas cakep dong ya kan karena perawatannya di Tanata Klinik. Ya, Ah, ini benar. dokternya yang memuji ya. Jadi kita harus terima kasih. Terima kasih ke Tuhan, terima kasih kepada dokter dari Tanata Klinik yang sudah merawat. Malam Lois, kemudian wah masih Baik, banyak lagi yang Kiki. udah join. Iya. Malam Mary, malam Lici, malam Central Apple Aceh. Malam Lila, malam Lius, kemudian ada Michael Silem. Yes, oke. Udah 20 orang lebih, maka Kotomi segera memulai. Thank you buat semuanya malam ini yang sudah bergabung di Tanya Mentor. Ada Alex Idel ya, yang terupdate saya udah lihat sapaannya. Malam ini sesuai dengan judul yang ada, ya, dan ini judul yang cukup fenomenal dibuat oleh tim daripada Tanya Mentor. Layanan tanpa putus. Ya, memang baru-baru ini ada satu Eh, film yang begitu fenomenal banget dan itu di mana-mana dibicarakan. Malam ini kita justru bukan membahas film tersebut ya, tapi kita mau mengambil hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari daripada fenomenal film tersebut ke dalam sisi bisnis kita. Saya segera memulai ya, Sis Fitri ya, karena sudah 20 orang lebih boleh, yang Kok. join ya. Siap. Jadi tadi sebelum acara ini dimulai, ada perjuangan dari Sis Fitri menuju ke Mall Puri Indah menemui saya. Dia menanyakan tentang bisnisnya, yaitu tentang pakaian, desain, dan sebagainya. Dan saya juga merasa sangat terharu dengan perjuangan dia. Ditambah sebelum tadi saya mulai, ada juga satu telepon dari orang yang saya kasihi. Dia mengatakan bahwa dalam segala pekerjaannya kadang-kadang dia merasa ada lelah. Ya. Nah malam ini, sebelum Kotomi menjawab pertanyaan dari teman-teman, izinkan saya men-sharingkan bagaimana kita itu bisa memberi layanan tanpa putus. Dalam hidup ini, semua orang itu memiliki satu panggilan dalam hidup, Fitri. Suara saya jelas? Oke, Kok. Apa? Saya katakan apa? Semua Eh, orang memiliki tapi rada satu. ini sorry, Kok. Ini menggema banget ya atau cuman di Fitri nih suara Koko? Memang aku lagi di satu ruangan sih, ruangan Oh, rahasia. oke. Jadi yang paling penting kan kedengeran ya. Malam Brobowo dari Bali. Ya, jelas Siap. ya tapi ya suara ya. Oke. Semua Oke, orang oke. dalam hidup ini memiliki satu panggilan. Oke. Nah, Ya. panggilan hidup mereka itu ada yang panggilannya itu untuk ya dirinya sendiri, ada juga panggilannya untuk orang lain. Nah, banyak orang di dalam hidup ini mereka ingin sukses, ingin kaya, ingin Ya. terkenal. Lalu menjadikan sukses, kaya, terkenal itu sebagai objek. Nah, ketika dia menjadikan sukses, kaya, terkenal itu yang dia inginkan sebagai objek, maka itu menjadi benda mati. Sampai di sini teman-teman udah paham dulu ya. Kalau Anda mencari sukses, terkenal, kaya itu Anda mencari ya sebagai tujuan Anda, maka itu akan menjadi objek. Nah, yang namanya objek itu akan menjadi benda mati. Maka Anda susah. Tapi ketika kita sebagai manusia tahu panggilan hidup saya adalah untuk berkontribusi, memberikan manfaat bagi orang lain. Semua orang dalam hidup ini, Fitri, punya satu panggilan. Ada yang punya dua panggilan, ada yang tiga panggilan. Tapi semua orang pasti punya satu panggilan. Entah itu dia bisa berkontribusi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan juga bagi orang lain. Semakin besar manfaat yang dia bisa berikan kepada orang lain, semakin besar pula kesuksesan, kekayaan, ketenaran akan mendekati dia. Maksudnya bagaimana, Kotomi? Jadi begini, saat kamu sadar bahwa dalam hidup ini kamu punya satu panggilan hidup, yaitu untuk memberikan manfaat dirimu bagi orang lain, disitulah
kamu akan memulai langkah-langkahmu memikirkan, kira-kira saya kerja apa ya yang bisa memberikan solusi bagi orang lain. Malam Dr. Meni, ya, thank you udah join, dan masih banyak lagi ya. Nah, ketika saya berpikir, apa kontribusi saya dalam hidup ini bagi orang lain, ini adalah panggilan hidup saya. Kotomi, panggilan saya belum temukan. Apa ya yang harus saya lakukan? Coba cari tahu, seperti di sini ada Dr. Meni, ada Dr. Erwin, dan yang lain ya. Panggilan mereka itu adalah untuk membuat wajah orang lain lebih cantik, lebih tampan, lebih bersinar. Ada juga mungkin para desainer yang memberikan rancangannya mereka untuk membuat pakaian pesta kliennya menjadi lebih indah. Nah, ini panggilan-panggilan nih, Sis Fitri. Semua panggilan itu coba dilihat. Kenapa seseorang dokter dia bisa kaya raya? Kenapa seseorang itu dia bisa begitu terkenal? Karena dia punya nilai manfaat bagi orang lain. Nah, Kotomi, langsung ya teman-teman, Anda bisa catat juga ya. Dalam hidup singkat ini, semua manusia tadi di awal Kotomi sudah katakan punya satu panggilan. Nah, satu tujuan dalam hidupmu, kalau kamu ingin sukses, terkenal, dan juga kaya, kamu harus be the master. Nah, nanti be the master ini yang Kotomi akan jelaskan malam ini. Oh. Oke? Oke. Poin nomor 2, banyak orang berpikir tentang hanya ingin menjadi sukses, kaya, terkenal, itu wajar. Tapi jangan sampai itu menjadi objek. Hidupilah mimpimu, hidupilah suksesmu, hidupilah kekayaanmu, hidupilah ketenaranmu. Jadi itu harus diubah menjadi hidup. Ketika itu diubah menjadi hidup, yang namanya sesuatu yang hidup, dia akan mendatangi kita. Tapi kalau kita mengubah dia menjadi benda, terpaksa kita harus mencari. Makanya di definisi kita ada mencari uang, sedangkan orang barat make money, membuat uang. Oke, di poin nomor 2, saya rasa si Fitri langsung, oh iya ya, beda banget ya. Orang barat, kalau mencari nafkah, mereka katakan make money. Tapi kalau orang kita mengatakan cari uang, pantesan aja capek banget, karena cari uang. Uangnya dicari-cari. Uangnya, kenapa bisa dicari? Karena uangnya juga, biasanya yang namanya dicari itu hilang. Hidupilah mimpimu, hidupilah impianmu, hidupi suksesmu, hidupi nafkah keluargamu, hidupi ketenaranmu, hidupi kekayaanmu. Ketika itu menjadi hidup, Anda akan merasa bahwa hidup saya ini berarti, dan yang namanya sesuatu yang hidup, dia akan mendatangi kamu. Nah, supaya itu bisa mendatangi, ini poin berikutnya, Fitri. Kamu sadar bahwa kamu itu punya manfaat buat orang. Itu harus disadari dulu. Nah, manfaat itu apa yang saya bisa kerjakan? Begini, sesuatu itu harus punya impact, harus punya nilai manfaat bagi orang lain. Dan itu nggak bisa didapatkan dengan waktu singkat. Itu perlu prosesnya. Jadi gini, orang yang mengerjakan sesuatu hal selama 1 tahun, Fitri, ya, selama 1 tahun, dia akan mulai terbiasa. Kalau dia mengerjakan itu selama 2 tahun, dia akan mulai ahli di dalam bidang tersebut. Contoh, kalau Anda memulai untuk mendesain baju, kalau 1 tahun pertama Anda tekun terus-menerus mengerjakan hal yang sama terus-menerus selama 1 tahun, Anda akan menjadi terbiasa. Kalau sudah 2 tahun, Anda akan mulai ahli. Dan kalau sudah Anda 3 tahun mengerjakan hal yang sama, Anda akan menjadi pakar. Dan ketika sudah mencapai 5 tahun, Anda akan menjadi seorang master. Nah, 5 tahun untuk mengerjakan hal yang sama secara terus-menerus, inilah yang akan membuat Anda menjadi seorang master. Yang namanya ketika Anda menjadi seorang yang memiliki ekspertis di bidangnya, memiliki kemampuan master di dalam bidangnya, uang, kekayaan, ketenaran akan mendekati Anda. Dan itu jauh lebih mudah dibanding Anda mencari uang. Teman-teman, mari sebentar kita review. Siapa yang kemarin di akhir tahun sudah membuat banyak sekali resolusi-resolusi yang cakep-cakep. Tapi kenapa bulan Januari ini baru 1 bulan, belum selesai tanggal 31, sudah mulai lembek? Karena
Anda belum sebenarnya memulai apapun dalam sebuah kata, yaitu konsistensi. Konsistensi dibutuhkan bukan hanya resolusi di akhir tahun, tapi tentang bagaimana kamu melatih otot kesuksesanmu. Anda harus bisa, bukan hanya 1 tahun. 1 tahun hanya membuat Anda terbiasa. 2 tahun membuat Anda menjadi ahli, 3 tahun membuat Anda menjadi pakar, dan 5 tahun minimal membuat Anda menjadi seorang master. Michael Jordan lempar bola terus-menerus untuk masuk ke dalam ring, tidak mungkin dalam 1 malam. Setuju ya Fitri? Untuk sampai dia bisa berhasil, itu pasti lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Ibaratnya sampai kalau di Amerika dikatakan bahwa itu melewati 10,000 hour. Banyak sekali teman-teman kita, seperti mungkin Dr. Erwin, Dr. Maini, yang sudah melewati masa-masa 10.000 jamnya. Jadi, kalau Anda ingin kaya, terkenal, sukses, pelayanan tanpa putus itu bukan pelayanan hanya kepada orang lain. Tapi layanan tanpa putus itu adalah layanan kepada diri kita sendiri yang menguatkan kita untuk tidak berhenti di tengah jalan. Yes. Sampai di sini kira-kira Sis Fitri sudah bisa dapetin 3 poinnya? Yes. Satu lagi mungkin kok, layanan pada Tuhan. Layanan kepada Tuhan. Saya setuju, tetapi bagaimana kamu bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kalau kamu belum mau melayani manusia? Seringkali orang bilang, saya ini mengagungkan Tuhan, saya ini memuja Tuhan. Tunggu dulu, kamu belajar untuk bisa melayani manusia dulu. Bagaimana kamu bisa mengatakan mencintai Tuhan kalau kamu belum cinta pada orang tuamu, belum punya kontribusi manfaat bagi sesamamu? Jadi saya setuju banget. Untuk layanan Tuhan, saya setuju. Tapi tentunya, di bagian pertama ini, sukses, kaya, terkenal, wajar, semua orang ingin. Tapi sayangnya, orang menjadikan itu sebagai objek. Malam ini, saya ingin teman-teman belajar. Itu adalah sesuatu yang menghidupi kita. Sesuatu yang menjadi impian kita. Maka hidupilah impianmu, hidupi suksesmu, hidupi kekayaanmu, hidupi ketenaranmu. Hanya orang yang terkenal, ya, yang terbukti sukses di dalam perjalanan 10.000 hour-nya, yang terus-menerus konsisten, seperti mungkin tadi ada Dr. Erwin ya, yang terus-menerus melatih tangannya untuk memperbaiki wajah kliennya menjadi lebih indah, dia dipercaya orang untuk sebuah hasil masterpiece-nya, master art-nya, barulah kekayaan akan mendekati dia. Jadi teman-teman, Anda harus cek malam ini. Di poin nomor 1, layanan tanpa putus. Bukan kita melayani orang lain dulu, tapi layanan kepada diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah membuat resolusi yang begitu bagus di akhir tahun kemarin? 1 bulan baru berjalan di Januari ini, kita sudah lembeknya nggak karu-karuan. Karena apa, Fitri? Biasanya, orang-orang yang sudah master, malam Bro Albert Ekman, lama nggak ketemu ya. Jadi, orang-orang yang sudah menjadi master di dalam bidangnya ini, kadang-kadang mereka juga capek dan terhenti. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa, wah saya sudah hebat, dan mereka nggak mau belajar. Nah, dalam hidup kita, teman-teman, kita punya media sosial ya sekarang ya teman-teman ya. Saatnya Kotomi memberikan bukan saja, ibaratnya kalau tadi itu kan pembukaan. Sekarang saya mulai masuk ke dalam sisi yang lebih deep lagi. Gimana sih kok caranya saya 5 tahun saya terus-menerus seperti kata Koko, saya tekuni. Misalnya saya tekuni di bidang roti, saya belajar terus, saya terus berproses, saya terus bekerja untuk hal yang sama. Kata Koko, kalau 1 tahun jadi terbiasa, 2 tahun jadi ahli, 3 tahun jadi pakar, 5 tahun saya sudah menjadi master. Apa yang saya perlukan di dalam perjalanan hidup saya? Di dalam perjalanan hidup kamu, ini teman-teman Anda boleh catat ya, Anda perlu yang namanya, untuk mencapai kamu bisa sukses, terkenal, dan kaya, Anda perlu 2 hal ini. Dicatat ya teman-teman, Anda perlu yang namanya fans, Anda perlu yang namanya haters. Wow, Kotomi, nggak salah nih poin nomor 2, haters, kata Kotomi ngajarin. Begini, fans
orang yang menyukai kamu setelah kamu 5 tahun berproses, fans itu akan menghidupi mimpimu, membuat kamu jadi Semakin berkembang ya. termotivasi, mau berusaha lagi, mau menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi ketika kamu merasa bahwa, wah, saya sharing di IG Live, saya ngajar di kelas, saya memberikan kontribusi, membantu klien, ya, saya menyuntikkan obat kepada pasien saya sembuh, dia mengatakan di media sosialnya dia terima kasih, saya masak yang enak, dan pengunjung restoran saya memuji, mengupload di medsosnya, itu para fans yang suka sama kamu, mereka akan memberikan satu energi ya, Fitri. Kenapa ada orang kecapean? Karena dia kehilangan energi itu. Di dalam hidup kita, kita perlu yang nomor satu itu adalah fans, karena fans ini akan memberikan support. Dan otomatis di dalam hidup kita, kita perlu jenis teman, ataupun pasangan, ataupun partner yang memberikan support kalau kita mau maju. Nah, saya malam ini ngecek ke teman-teman. Ayo di sini, siapa teman-teman di sini yang sudah punya orang yang mensupport kamu dalam hidup? Tidak perlu orang banyak loh. Mungkin hanya perlu 1 atau 2 orang saja yang dia selama ini kamu berjuang, dia itu support sama kamu. Ayo teman-teman, Anda boleh mention juga siapa 1 orang aja yang Anda saat ini pikir sudah memberikan support dalam hidupmu. Energi itu adalah hal yang menghidupi. Fitri? Ya. Dapat ya? Dapat banget. Kamu bisa senyum ini kenapa? Kamu tadi perjalanan jauh ke Puri Indah itu tidak mudah buat kamu dari Cikarang. Tapi kamu berjuang ketika sampai di Puri Indah. Iya, thank you Dr. Meni, Mama. Oke. Ketika kamu sampai di Puri Indah, kenapa kamu bisa langsung tertawa? Karena kamu dapat energi. Energi apa? Oke, saya dapat apa? Dapat energi dari orang yang kamu respect, dari orang yang kamu hormati. Nah, ketika Kotomi memberikan energi itu kepada kamu, kamu merasa bahwa, yes, I get my support. Jadi teman-teman ya, kenapa banyak sekali, Fitri, pernah lihat ya, ada orang kaya raya, itu tiba-tiba dia merasa pengen mengakhiri hidupnya. Dia merasa kesepian gitu. Karena dia, walaupun dia banyak follower, banyak fans, tapi dia nggak dapetin yang namanya support. Support itu bukan banyaknya orang yang suka sama kamu. Support itu hanya kamu perlu dapatkan dari 1 orang yang tulus mengasihi, memperhatikan, mencintai kamu, dan yang paling penting, Fitri, dia mempercayai mimpimu. Ya, setuju. Tidak mudah loh teman-teman. Anda bercerita kepada seseorang, dan orang itu mau mempercayai mimpimu. Tidak mudah bagi seseorang dalam hidup ini, dia bisa tulus mengasihi kamu. Tidak mudah bagi seseorang dalam hidup ini, dia mau mengerti air matamu. Sadar tidak disadari, terkadang orang yang support kamu, dia itu adalah orang yang sedang mengalami kesedihan. Tapi dia memilih untuk tidak memperlihatkan kesedihannya, dan dia memutuskan untuk menghapus air matamu, demi memberikan yang namanya sebuah ketulusan support kepada kamu. Banyak teman tidak menjadikan kamu lebih bahagia. Malam, Sispita Lopis. Banyak teman belum tentu membuat hidupmu lebih bahagia. Tapi memiliki 1 orang yang support dalam hidupmu, yang memberikan ketulusan dalam hidupmu, sekalipun mungkin kondisi dia belum tentu lebih kaya dari kamu. Teman-teman, seringkali ya, kita merasa bahwa, wah kalau saya berteman dengan orang kaya, saya berteman dengan orang terkenal, saya DM orang-orang hebat, maka saya merasa jauh lebih lega. Enggak, kamu nggak dapetin itu. Orang yang support sama kamu, belum tentu dia lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih segalanya. Tapi dia punya hati yang tulus untuk mempercayai mimpimu. Dari tadi, thank you buat semuanya, sudah banyak sekali. Dan saya lihat, yang paling sering diucapkan itu ternyata adalah ibu. Dia malam Bro Handi dari Hong Kong ya. Wah, ini sampai dari Hong Kong pun join ya. Oke. Kita
untuk mendapatkan energi agar supaya kita bisa menghidupi mimpi kita, menghidupi tadi kesuksesan, ketenaran kita, itu adalah dengan bukan menjadikan ketenaran, kekayaan maupun harta benda itu sebagai objek, tapi jadikan sebagai subjek. Nah, ketika kamu bisa menjadikan sebagai subjek, maka dia hidup. Nah, yang namanya hidup itu, dia akan mendekati orang yang memiliki energi. Nah, teman-teman, tadi di poin nomor 1, Kotomi bilang, ayo kamu cari sekarang, siapa orang yang bisa ngasih energi di dalam hidupmu. Satu orang yang mempercaya mimpimu, dia memberikan ketulusan hatinya kepada kamu, sekalipun mungkin dia lagi bersusah hati, tapi dia memilih menghapus air matamu, memilih untuk tetap setia berjalan bersama kamu, memberikan layanan tanpa putusnya, sekalipun dia sendiri tertati-tati, sekalipun mungkin dia lagi sulit, tetapi dia memilih angkat telepon untuk mendengarkan keluh kesahmu, untuk memberikan pandangan, pendapatnya, mendengarkan curhatnya kamu. Kamu belum tentu loh akan ketemu lagi dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi teman-teman, malam ini, kalau tadi Anda banyak ketik ibu, ada yang ketik suami, ada yang ketik ya siapa gitu ya, seseorang yang penting dalam hidup dia, sayangilah dia baik-baik, jaga dia baik-baik. Kalau perlu selesai tayangan ini, bahkan mungkin saat ini sedang tayang, Anda bisa tag dia, add dia, katakan terima kasih kepada dia, karena Anda belum tentu akan ketemu lagi dengan orang yang betul-betul memberikan support di dalam hidupmu. Bukan tentang kekayaan, bukan tentang berapa kamu mampu membayar dia. Banyak orang mampu membayar mentor, banyak orang mampu membayar guru, tapi belum tentu kamu bisa membayar kebaikan seseorang saat dia memberikan hatinya kepada kamu. Memberikan hatinya untuk mensupport kamu, bukan tentang berapa besar dia bisa membantu kamu mendapatkan uang, tapi kamu tidak pernah bisa membayar berapa waktu yang dia berikan untuk memberikan perhatian kepada kamu. Bayangin, semua orang dalam hidup ini, mereka punya cerita masing-masing. Mereka punya kesulitan masing-masing. Mereka juga punya problem. Tapi orang ini bisa memilih memberikan waktunya untuk memperhatikan kamu, memberikan hatinya, pikirannya untuk mensupport kamu. Maka jagalah baik-baik. Nah, sekarang saya ke poin nomor 2. Poin nomor 2, jangan di-mention ya, jangan di-mention ya. Kalau tadi di poin pertama Anda boleh mention tentang si ini, si itu, si Acong, si siapalah ya, ada yang tulis mama dan papa dan sebagainya. Di poin nomor 2, Anda perlu haters. Nah, Kotomi, yang benar aja, kalau support saya di poin nomor 1, saya ngerti. Tapi di poin nomor 2, kenapa Kotomi bilang haters? Haters, ya, kalau kamu di poin nomor 1 tadi kamu dicintai membuat kamu kuat, kamu berinovasi, kamu mau maju lagi. Tapi haters di poin nomor 2 ini, ketika kamu dibenci, kamu akan tersakiti. Saat manusia itu dia akan bergerak kapan, Fitri? Manusia itu mulai bergerak gak nyaman kapan? Kalau dia tersakiti. Kalau ada yang ini, ya. Kalau dia dilukai. Haters itu manfaatnya adalah ketika Anda sudah mulai sombong dengan kenyamanan Anda, ketika Anda merasa bahwa dunia ini begitu mudah, apapun bisa Anda beli, apapun bisa Anda miliki, ketika sudah mulai ada kesombongan di dalam diri kita bahwa semua orang suka sama saya, sebenarnya di saat itulah Anda merasa hampa. Karena sudah nggak ada artinya lagi hidup ini, nggak ada artinya lagi. Karena kamu sudah memenuhi semua ekspektasi. Semua orang kamu penuhi ekspektasinya, semua orang suka sama kamu, makanya kamu lelah. Makanya kamu capek. Makanya kamu merasa kosong. Sekalipun kamu kaya, tapi kamu tidak bahagia. Nah, gunanya di nomor 2, haters apa? Ketika kamu dibenci, ketika kamu dikritik, ketika kamu disakiti, ketika kamu dilukai, manusia selalu akan berpindah, bergerak ketika dia sudah mulai terluka. Ketika dia tersakiti perasaannya, baru dia mulai tercetus pikiran baru. Apa yang salah dengan aku? Dan yang paling serunya adalah kalau kamu ketemu dengan orang yang berani mengkritik kamu, orang yang berani menyampaikan
Ya, hal-hal yang mungkin selama ini oleh orang-orang yang memuja kamu, mereka nggak berani sampaikan. Jangan terbius oleh pujian, tapi biasakan untuk bisa menerima caci maki, kata-kata yang melukai sebagai kritikan yang membangun. Di poin nomor 2, haters, teman-teman boleh catat, itu dia memberikan energi untuk kamu bergerak. Tadi Kotomi katakan, banyak sekali orang benci haters, dia blok dan sebagainya. Selama itu tidak menyakiti body shaming, menyakiti orang tuamu, menyakiti keluargamu, terima dia, lihat apakah yang dia katakan buruk itu adalah tentang karyamu. Apakah yang dia katakan buruk itu adalah tentang prestasimu, pekerjaanmu. Kalau memang yang dia katakan seperti itu, saatnya kamu untuk berinovasi, kamu belajar. Malam Bro Iwan Yang ya. Sis Fitri, sampai di poin sini kira-kira sudah ngerti bedanya antara haters dan juga fans ya? Sudah tahu ya bagaimana mendapatkan energi? Ya, kalau berarti ini kan kita kalau mau sukses itu kan ada dua ya, haters dan fans. Kalau haters itu untuk kita semakin introspeksi apa yang perlu dirubah. Menjadi sadar. Kalau fans, menjadi sadar. Yes. Kalau fans untuk kita semakin semangat ya, untuk bisa kita semakin maju menghidupi perjalanan kita ya kok ya. Yes. Gitu kan. Cara terbaik. Oke, Kotomi, ya udah kalau gitu sekarang saya terima deh. Saya mau dapetin energinya. Saya pengen sukses, saya pengen kaya, saya pengen terkenal. Kata Kotomi, saya bentuk ya dengan berproses. Mungkin saya harus kerja keras selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai menjadi master. Habis itu saya punya fans, saya punya haters. Saya mau dapetin energinya. Cara terbaik untuk mendapatkan energi bagaimana, Kotomi? Cara terbaik kamu mendapatkan energi adalah buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya. Hah? Kenapa kesalahan? Maksudnya ini kesalahan dari teman-teman di sini ada nggak yang kaget nih sama seperti Sis Fitri? Yang merasa kaget seperti Sis Fitri boleh acungkan tangan ya. Cara terbaik untuk mendapatkan energi adalah dengan buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya. Kok bisa? Maksudnya kesalahan dari segi apa nih kok? Pribadi atau karya? Oke, manusia itu mengejar nikmat, menghindari sengsara. Ya, dalam hidup kita itu ada yang namanya jatah kesuksesan, ada pula jatah kegagalan. Thank you semuanya sudah pada merespon ya. Yang namanya jatah kesuksesan itu selalu berimbang dengan jatah kegagalan. Oke? Segala sesuatu di dunia ini kan begitu indah ya, begitu hitam putih ya, balance ya. Ada yin, ada yang. Ya, ada teman kita yang mempercayai yin yang, keseimbangan. Nah, kalau sekarang kamu membuat kesalahan, dari setiap kesalahan itu kamu dicaci maki orang, membuat kamu tersadar kamu tidak mungkin mau jatuh dalam lubang yang sama lagi. Setuju? Cara kamu bisa mendekati kesuksesan, membuat kesuksesanmu semakin cepat adalah dengan menghabiskan jatah kegagalanmu. Menghabiskan jatah kegagalan adalah kamu berani berproses. Jadi Sis Fitri, teman-teman semua, seringkali yang di kepala kita ini, energi yang kita pakai di kepala kita ini, lebih banyak daripada yang kita kerjakan. Oke, I see, benar. Kita overthinking, kita berpikir, bikin resolusi yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, tapi kita tidak kerjakan. Tangan kita ini tidak kita gerakkan. Kita takut kalau misalnya nanti saya live dibilang jelek angle-nya. Saya live dibilang nggak bagus ngomongnya. Saya live mungkin kalau saya bikin kue dibilang nggak enak. Saya kalau manggang bebek, di sini ada packing duck lover ya. Saya kalau manggang bebek dibilang nggak mateng. Tidak mau berproses, tidak mau mengerjakan. Energi yang kita pakai di kepala ini untuk overthinking lebih banyak daripada energi yang kita pakai untuk kita kerjakan. Tuker, switch malam ini teman-teman. Switch malam ini. Ya, banyaklah melakukan kesalahan. Artinya bukan sengaja Anda berbuat salah pada orang lain.
Kesalahan itu kepada diri kita sendiri, artinya kita berani berproses. Kita nggak malu dengan kesalahan kita. Kita belajar. Setiap kali kita mencoba, kita ketemu yang namanya dikritik orang, kita menjadikan kesalahan kita perbaiki, kita usahakan, kita ciptakan kreasi yang lebih baik. Tapi kita nggak takut sama yang namanya kesalahan. Karena dari kesalahan, kita dikritik, kita dapat energi, kita bisa belajar. Kalau kita nggak pernah berproses, kita nggak pernah salah. Nggak ada sampai hari ini seorang master art, seorang master itu yang dia nggak pernah salah. Guru pun berasal dari murid. Murid itu pernah melakukan kesalahan. Sampai di sini, Sis Fitri dan teman-teman udah mulai paham ya. Kenapa Kotomi bisa katakan bahwa cara terbaik kamu bisa mendapatkan energi adalah dengan melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Ketika kamu banyak dikritik orang, berarti semakin banyak yang orang memperhatikan kamu. Semakin banyak orang yang memperhatikan kamu, ini adalah energi. Kamu jadi tahu, wah ini tidak nyaman di masyarakat. Maka saya tidak berani untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya akan berproses. Nah, Sis Fitri, kalau tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu begitu imbang, yin dan yang, berarti ketika ini jatah kegagalan, jatah kesalahan ini kita terus-menerus kita habisi, maka yang tersisa apa? Ketika ini sudah habis semua. Ketika jatah gagal ini sudah habis semua nih. Jatah kesalahan semua sudah habis. Jatah kegagalan dan kesuksesan sama nih, seimbang ya. Yang ini habis karena kita berproses terus. Kira-kira yang ada tersisa apa? Kesuksesan. Jatah suksesnya. Iya, tinggal jatah suksesnya. Anda tinggal nikmatin. Makanya lihat, rata-rata orang-orang yang udah berproses ya, yang berani menghabiskan jatah gagalnya, yang berani mewujudkan resolusinya. Mungkin hari ini tidak ada kata terlambat. Baru Januari, Anda masih punya 11 bulan mendatang selama 1 tahun untuk berproses pada satu bidang skill yang Anda kuasai. Be the expert, be the master dalam bukan hanya 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun Anda mulai terbiasa. 2 tahun proses yang sama membuat Anda sebagai tukang kue, sebagai kuliner, sebagai apapun, Anda akan mulai ahli. 3 tahun membuat Anda menjadi pakar. 5 tahun membuat Anda menjadi master. Lebih baik dalam waktu 5 tahun ke depan, 2022, 2027, Anda menjadi seorang master, dan Kotomi jamin Anda sudah kaya raya, Anda terkenal, dan Anda akan sukses luar biasa. Ini doa saya. Karena apa? Karena di dalam hidup ini lebih baik jatuh hari ini daripada jatuh nanti. Setuju. Lebih baik saya belajar naik sepeda hari ini, saya terjatuh hari ini daripada saya terjatuh nanti. Pilih mana? Saya kembali kepada teman-teman. Lebih baik Anda jatuh hari ini daripada terjatuh nanti. Lebih baik Anda susah hari ini daripada hari tua Anda susah dan tidak ada siapapun yang membantu Anda. Saat ini Anda masih muda, masih banyak cerita terindah yang menanti. Tapi kalau Anda tidak berani berproses, Anda akan menghadapi di mana situasi umur waktu tidak bisa terulang kembali. Pilih mana? Jatuh hari ini atau terjatuh nanti. Lebih baik terjatuh hari ini daripada terjatuh nanti. Ya, teman-teman sudah bisa catat ya. Layanan tanpa putus bukan sekedar ibaratnya melayani orang lain, tapi belajarlah melayani hati ini. Tadi Kotomi bilang cari orang yang bisa support kamu, yang bisa sayang sama kamu. Kemudian juga gak usah menolak sama orang yang haters, yang benci kamu. Yang membencimu akan membuat kamu tersadar, keluar dari zona kenyamanan kesombonganmu. Yang tulus, yang mensupport kamu akan memberikan kamu energi untuk maju luar biasa sehingga kesuksesan menanti dirimu. Yes, habiskan jatah gagalmu untuk kamu bisa terima jatah suksesmu. Yes, benar ya. Dan minggu depan Kotomi akan memberikan secara lebih deep lagi dari salah satu pengalaman yang saya jalani. Jadi berarti kalau hari ini secara mayoritas dari sharing saya adalah tentang teorinya, minggu depan itu prakteknya. Jadi saya mengambil satu sisi kehidupan seseorang yang bernama Ting,
ketika dia menjalankan bisnisnya dengan cara yakuza. Oke, teman-teman, mungkin di sini teman-teman kaget. Yakuza itu kan orang jahat, orang organisasi jahat dan sebagainya. Jahat pun ada sisi baiknya. Jangan terlalu mempercayai pencitraan baik di media sosial. Satu sisi dari keping mata uang, kalau Anda lihat hanya satu sisinya, Anda hanya melihat baiknya, Anda tidak akan siap dengan buruknya. Pahami di dunia ini, seperti tadi, ada yang namanya fans, ada yang namanya haters. Jangan pernah menilai manusia hanya dari sisi baiknya, tapi juga lihat sisi buruknya dia. Ketika Anda melihat sisi buruknya, mungkin Anda nggak suka. Tapi ingatlah, di dalam setiap keburukan, sebenarnya pun mengandungkan kebaikan. Seorang pencuri, mungkin kalau di mata masyarakat, dia akan dihakimi sebagai orang yang mencuri miliknya orang lain, dan dia pantas untuk dihakimi. Tapi dia adalah seorang pahlawan bagi anaknya yang sedang sakit, yang membutuhkan susu. Dan mereka bukan malas, mereka tidak punya pekerjaan, mereka sudah melamar kemana-mana, berbulan-bulan gak ada pekerjaan, uang tabungan sudah habis, anaknya demam, membutuhkan susu, dan merintih meminta papanya mencarikan susu, dan malam itu dia membutuhkan, akhirnya papanya tidak ada pilihan, berangkat ke satu supermarket atau minimarket, kemudian papanya ini mencuri, karena tidak memiliki uang, dia juga gak punya teman untuk bercerita akan kesusahan dia mencuri susu itu, dan akhirnya orang menangkap dia, dan memvonis dia, mengadili dia dari sisi jahatnya dia mencuri. Tapi ingat, di mata sang anak, ayahnya adalah seorang pahlawan. Anda tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari pencitraan media sosialnya. Anda tidak bisa melihat seseorang hanya dari satu sisi kehidupannya, profesinya. Nah, minggu depan Kotomi akan mendetailkan bagaimana layanan tanpa putus dengan bisnis cara yakuza, ya. Jadi ketika Anda berbisnis, Anda berprofesi, itu bisa menggunakan salah satu cara ini. Tentu saya mencarikan hal-hal yang baik ya. Saya tidak akan menceritakan hal-hal yang tidak etis. Tapi maksud saya di bidang organisasi yang dicap jahat. Kalau buat saya capnya baik. Saya tidak melabel jahat ya. Tapi saya melihat bahwa di dalam satu organisasi yang diberikan quote jahat pun, ternyata banyak hal-hal yang baik. Anda mungkin tidak tahu bahwa ternyata seorang yakuza itu memiliki hati yang baik terhadap kaum wanita. Anda juga mungkin tidak tahu bahwa yakuza itu seringkali melindungi para pedagang yang lemah. Anda mungkin juga tidak tahu bagaimana ternyata yakuza itu punya kode etik, yaitu tidak menjelekkan temannya, tidak pernah menggibah temannya, tidak pernah menghakimi temannya. Karena mereka sadar, mereka juga penjahat. Sama-sama menjalani profesinya, mereka tidak saling membicarakan di belakang. Siapa di sini yang merasa bahwa ada di dalam hidup saya, teman-teman saya, mungkin teman arisan ataupun teman main, yang wajahnya kelihatannya baik-baik saja, tapi begitu kita nggak ada di tempat, dia ngomongin kita dari belakang. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman semua. Tapi yang jelas Kotomi tidak akan masuk ke situ. Minggu depan saya akan benar-benar memberikan detailnya bagaimana caranya kita bisa memberikan layanan tanpa putus. Kalau minggu ini adalah kepada diri kita sendiri, memberikan layanan tanpa putus kepada pelanggan kita, sehingga dia menjadi loyal. Anda bisa menggunakan caranya yakuza ini. Itu minggu depan. Nah, si Fitri, sebelum saya teruskan dulu, saya kasih kesempatan si Fitri, mungkin ada yang mau disampaikan. Berarti gini, kalau Fitri belajar dari Koko gitu, dari teman-teman semua, setiap orang itu punya sisi baik dan sisi buruk. Kalau kita lihat sisi buruknya doang, ya udah negatif aja. Tapi kalau kita bisa melihat dari perspektif lain, mungkin hari ini dia nyuri itu buat, ya benar kata Koko, mungkin buat kehidupan dia nggak punya pilihan lain selain itu, gitu kan? Ya itu, ya udah kita bukan maklumin ya, itu tentu salah, tapi kita bisa nggak lihat 9 kebaikan yang lain, bukan satu kejelekannya gitu loh. Iya Fitri, tapi tidak mudah demikian, karena ada dikatakan bahwa dalam hidup ini ketika kamu melakukan satu kesalahan,
maka 1000 9 kebaikanmu pun akan kebaikan. menghilang. Bukan Yes, 9, tetapi 1000 kesalahanmu pun akan 1000 menghilang. kebaikan. Benar, benar, Tapi benar. sebaliknya, Benar. sebaliknya, ya, 1000 kebaikan yang kamu lakukan pun akan hilang dengan satu Karena kesalahan. satu kesalahan. Yes, yes, setuju. Ironis ya. Jadi artinya kadang-kadang Tuhan selalu memaafkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita, karena Dia Sang Maha Cinta. Tapi sebaliknya, ternyata yang paling pandai menghakimi kita justru adalah sesama manusia. Dan yang paling kejam dalam menghakimi diri kita ternyata adalah hati dan pikiran kita. Sampai hari ini kita hanya ingin menjadi orang lain agar kita bisa diterima orang lain. Sampai-sampai kita lupa untuk menerima diri kita sendiri. Satu-satunya jalan untuk bisa membuat kita menerima diri sendiri adalah menjadikan porsi tadi, dua itu menjadi sama. Bahwa porsi orang-orang yang menyukai saya alias fans saya dan juga orang-orang yang merupakan haters di dalam hidup saya, dua-duanya adalah energi yang bermanfaat bagi perkembangan hidup saya, bagi perkembangan karir saya. Semuanya adalah sebuah keseimbangan. Ketika saya tahu hari ini saya lagi susah payah, maka saya menguatkan diri saya dengan layanan yang tanpa putus. Suatu saat saya pasti akan sukses. Ini hanya tentang waktu saja. Kalau hari ini saya berani berproses untuk jatah gagal saya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 15 tahun, maka saya pasti akan sukses karena jatah kegagalan sudah saya habiskan, yang tersisa hanyalah jatah kesuksesan. Sampai saya di bagian akhir daripada sharing saya, ya kan? Kenapa kadang-kadang di dalam hidup ini orang lagi berproses, baru saja kemarin di akhir Desember mereka membuat resolusi, tapi Januari ini sudah rasanya pengen terhenti. Aduh Koko, gak ada investor yang mau. Aduh Koko, saya kehabisan uang. Waduh Koko, saya kok kayaknya capek. Semua perjuangan saya gak ada yang menghargai. Waduh kok keluarga saya gak support. Waduh ini itu, teman-teman saya ketika saya upload mereka malah mengetawain saya, mencela saya. Yang membuat kita hidup di dalam persimpangan antara sukses atau gagal adalah sebuah kesadaran, apakah kita akan meneruskan. Kalau memang itu adalah impian yang menghidupi kekayaan, ketenaran, dan juga kesuksesan, maka kamu yang namanya menghidupi, kamu tidak akan berhenti. Kapan orang rasanya pengen berhenti? Orang kadang-kadang di dalam hidup ini, sampai dia begitu sukses pun, dia akan mencapai, kalau tadi dalam hidup itu kan punya pilihan ya, punya panggilan ya Fitri, tapi juga punya perbatasan Mbak Fitri. Jadi orang dalam hidup ini, mereka itu punya perbatasan. Perbatasan apa kok Tommy? Jadi gini, semua orang itu akan memiliki perbatasan. Kapan perbatasan itu mulai dirasakan? Perbatasan itu mulai dirasakan ketika dia mau melangkah, muncul dua opsi dalam hidupnya. Ketika dia mau meneruskan langkah, dia muncul dua opsi dalam hidupnya. Kapan itu terjadi? Contoh, seorang petinju, dia bertinju begitu hebatnya. Dia udah berproses nih Fitri ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dan akhirnya dia menjadi master. Tapi apa mau kata? Waktu umur menentukan. Sampailah dia di perbatasan. Antara dia mulai ragu. Kenapa saya ayunan tangan ini udah beda dengan dulu? Yes, benar, kata Bu Rewin, ada rasa capek dan sebagainya. Kenapa saya kok tidak fit seperti dulu lagi? Kenapa saya dulu bertanding 12 jam saya kuat, sekarang kok 6 ronde aja kok kayaknya udah mulai nafasnya ngos-ngosan. Itulah sebuah perbatasan Fitri. Ketika kita sudah tahu yang namanya perbatasan, biasanya hati kita mulai memberitahu. Nah seringkali teman-teman melampaui perbatasan ini. Ketika sudah mulai sukses di bidangnya, mereka pengen buka usaha lain. Padahal suksesnya baru mulai merasakan sukses, belum menjadi masternya loh ya. Baru mulai mungkin 3 tahun menjadi pakar, mereka sudah meninggalkan. Padahal mereka belum menjadi master.
menjadi master itu kamu bukan hanya menciptakan dirimu sebagai orang yang sukses, tapi kamu membangun tim yang sukses, baru kamu bisa bergerak ke bidang lain. Jadi ini masih meneruskan juga sih, yang teman-teman kemarin ingat ya di Bali, nah ini muncul The Sky Sea Travel, ketika Ko Anton bilang, be the master, be the expert, Kotomi menyetujui. Kenapa? Karena kalau kamu sudah be the master, be the expert, artinya kamu melebihi jam terbang kamu, dan kamu tuh sudah membangun super team, maka kamu boleh bergerak bidang lain. Boleh menambah bidang lain. Boleh memenuhi panggilan lain. Tapi kalau misalnya kamu baru proses bisnis baru 1 tahun terbiasa, baru 2 tahun Anda menjadi ahli, baru 3 tahun Anda menjadi pakar dan Anda meninggalkan karena merasa sudah mulai pakar, mulai sombong, Anda pindah kuadran ke bisnis lain atau profesi lain, disitulah awal kegagalan dimulai. Karena kamu telah melampaui perbatasanmu. Yang ada hanya ambisi, lagi-lagi menjadikan kekayaan, kesuksesan, ketenaran sebagai subjek. Sebagai objek. Yang kita perlukan tadi kita bilang, kita harus menjadikan dia sebagai subjek. Sehingga dia itu hidup. Ketika kita bisa menghidupi impian kita, maka yang namanya sesuatu yang hidup akan mendekati kita. Dia nggak mungkin mau mendekati orang yang mati. Sebaliknya, kita juga nggak mungkin kan didekati oleh orang-orang yang pengen ngasih ke kita kesuksesan kalau kita nggak mau bergerak. Saat kita nggak mau bergerak, disitulah kita sudah mati. Makanya tadi kenapa Kotomi bilang, kita harus bisa terus-menerus berproses dan menghabiskan jatah kegagalan kita. Dan untuk mendapatkan energi, Anda mesti berani untuk banyak melakukan kesalahan. Hanya orang bodoh, Fitri, yang sudah melakukan kesalahan, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Maksud saya bukan artinya hari ini salah, besok salah lagi, hal yang sama, bukan. Tapi Anda berani praktek, mencoba, ketemu salah satu, Anda perbaiki. Jalan lagi, ketemu salah yang lain, Anda perbaiki lagi. Jalan lagi, Anda ketemu kesalahan yang ketiga, Anda perbaiki lagi. Terima kritikan itu sebagai hal yang membangun, ya. Menerima haters itu can be fun di dalam perjalanan. Haters itu seperti yang tadi, ya. Kita semua sudah mencatat bahwa haters itu akan membuat kita tersadar dari zona kenyamanan. Kita jadi nggak terlena. Sebaliknya, pertemanan kita nggak perlu banyak, tapi cari satu orang yang bisa support kamu. Malam ini tugas kamu mulai memikirkan siapa orang ini yang selama ini tulus memberikan support kepada kamu, mempercayai mimpimu, dan itu yang akan menjadi energimu untuk meneruskan langkahmu. Kenapa di bulan 1 Januari orang-orang sudah mulai banyak yang terhenti? Kenapa sudah mulai lembek? Kenapa sudah mulai tidak fokus? Karena itu sebenarnya bukan impian dia, Fitri. Impiannya mungkin ketinggian. Ya. Impiannya mungkin hanya ingin menjadi orang lain, agar supaya bisa diterima orang lain. Belajar untuk bisa menerima diri sendiri adalah dengan berani berproses, melakukan kesalahan demi kesalahan yang berbeda untuk menuju pada suatu kemajuan. Tidak ada sebuah pergerakan tanpa yang namanya kesalahan. Di dalam kamu melangkah, di dalam tim yang gonjang-ganjing, saya memimpin satu perusahaan, di dalamnya tim ada masalah, muncul ini, muncul itu. Di dalam klinik saya ada mungkin suster yang berantem, di dalam perusahaan saya ada manajer-manajer yang berantem. Syukur itu sebagai bagian proses daripada perjalanan. Selama yang namanya perjalanan hidup ini, ada denyut nadi, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Nah, itu yang menandakan bahwa bisnis kita sedang berjalan dan sukses. Sukses bukan artinya, sekali lagi bukan angka ya Fitri, sukses ini artinya sukses menjalankan bisnis itu loh. Bisnis itu memang ada pergerakannya, sama seperti jantung kita kan. Dia akan terus gitu loh, ada pacuannya kan, ada denyutnya ibarat kalau dipakai cek mesin kan ada turun naik, turun naik, turun naik. Ada nggak mungkin kan? ya? Iya, nggak mungkin kan begini terus. Ayo, siapa yang pengen hari ini denyut jantungnya dicek terus itu? Iya.
Oke, Mati. teman-teman dari Ah, tadi udah banyak ya yang sudah mencatat ya. Saya yakin Anda banyak sekali catatan-catatan dan minggu depan saya akan mulai menjelaskan caranya. Sis Fitri, ini udah jam berapa nih? Karena udah waktunya membacakan pertanyaan nih, mungkin ada yang masuk. 19.53 nih kok. Oke, tersisa 19.53, 7 7 menit menit. lagi. Yes, Ya. silakan teman-teman yang mau bertanya. Kalau tadi ada pernyataan di atas sampai dia tuh merasa selalu gagal nih kok. Selalu gagal sampai akhirnya menyalahkan Tuhan. Menurut kok gimana? Karena nggak ada yang bisa disalahkan lagi. Oke. Makanya dia mencari Tuhan sebagai tempat salah. Tapi sayangnya dia lupa bahwa Tuhan itu maha benar. Dan apa yang dia lakukan sudah benar. Jadi nggak apa-apa. Kamu sekali menyalahkan situasi, menyalahkan teman, bahkan sampai kamu menyalahkan Tuhan pun nggak apa-apa, wajar, kamu manusia. Tapi ingatlah, Ya. Tuhan hanya punya kata maaf untuk kamu, karena dia sang maha pemaaf. Dan kenapa teman-teman kamu meninggalkan kamu? Karena kamu kebanyakan menyalahkan mereka. Salahkan diri Cobalah, dulu ya berarti. menyalahkan diri sendiri, Introspeksi, lebih ke boleh. introspeksi mungkin ya. Boleh, tapi lebih cenderung kepada memperbaiki. Ketika kamu sudah sadar bahwa Memperbaiki. kamu Oke. yang salah, kemarin di Instagram saya baru tuliskan bahwa bagaimana cara kamu mau mengubah perspektif hidupmu, mau mengubah duniamu, adalah dengan cara mengubah cara pandangmu, cara sikap kamu kepada orang lain, cara attitude kamu kepada orang lain, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Hmm. Kok Oke. dunia nggak fair, dunia ini jahat, orang-orang jahat sama saya, situasi buruk pada saya, pandemi corona nggak selesai-selesai, Tuhan ninggalin saya. Wajar, semua orang juga mengalami. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang sukses, mereka punya satu sikap dalam hidup. Mereka memilih untuk tidak menyalahkan lagi. Mereka memilih untuk Ah, mencari kesempatan dan melakukan banyak kesalahan karena mereka tahu ini adalah sebuah proses yang harus saya lalui. ya. Mungkin lebih gini ya. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tuhan tuh pasti udah nyiapin sesuatu yang indah di depan sana, tapi kita merasa itu nggak baik buat kita. Padahal menurut Tuhan tuh itu yang terbaik gitu loh. Jadi kadang menyalahkan Tuhan dulu, kalau dia nggak sadar-sadar ya Tuhan tuh nggak akan kasih hadiahnya gitu loh kok. Kalau menurut Fitri ya, Ya, kita itu udah ada fokusnya kebenarannya. fokusnya nyalahin orang, nyalahin nyalahin Tuhan, nyalahin ini, nyalahin itu. Tapi kita lupa untuk introspeksi diri, apa yang perlu dibenahin, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin dari diri kita. Terus baru kita harus sadar juga bahwa Tuhan tuh punya jalannya untuk kita. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi kalau menurut Tuhan sudah baik, itu sudah pasti baik untuk diri kita. Benar nggak? Tuhan Apa punya yang rencana baik yang indah. bagi manusia, Ya, apa yang baik bagi manusia belum tentu adalah yang terbaik bagi Tuhan. ya, Tapi apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang baik bagi Tuhan pun, itu selalu merupakan ya, yang terbaik bagi manusia. baik untuk kita. Yes. Ya Fitri, masih bisa tuh muncul banyak pertanyaan. Tadi ada Ko Jonathan juga nanya, saya lihat ada beberapa. Bahkan tadi ada yang nanya, saya jawab singkat ya. Jadi gini, dia bilang katanya gini, bagus sekali pertanyaan. Koko, kompetitor saya semakin mendekat, sedangkan saya khawatir banget kalau saya disaingi. Maka Oh, kalau kompetitormu mendekati kamu, cara kamu bisa mengatasinya adalah dengan kamu mendekati customer kamu. Semakin kompetitormu mendekati kamu, kamu harus semakin banyak mendekati customermu. hmm. Kalau menurut Fitri boleh nggak nih? Kalau menurut Fitri nggak ada sih namanya kompetitor. Kalau bisa kompetitor kita jadikan teman, itu kita akan tahu apa yang perlu kita tambahin dalam bisnis kita. Mungkin di bisnis dia kurang A, kita tambahin A. Kalau menurut Ya, Fitri ya. itu dia. Itu dia. Makanya kenapa aku bilang kan, mendekat apa kalau ibaratnya kompetitor mendekati kamu, maka tugas kamu untuk mendekati customermu. Yes.
Jadi kamu ketika dia mendekat kamu kan kamu bisa lihat. Saya setuju dengan Fitri. Kamu Iya, lihat kekurangan dia apa. Nah itu yang kamu lengkapi. iya. Contoh mungkin baru-baru ini Tapi jangan, produk teman kita ada yang pakai ah, botolnya botol plastik. Ketika dia mungkin berhadapan dengan kompetitor yang pakainya kemasan yang lebih bagus, dia mengubah itu menjadi seperti botol selai. Dan ternyata itu memberikan ya, efek yang jauh lebih mewah. Dan kebetulan orangnya hadir di sini ya, Packing Duck Lover. Saya senang sekali produk dia banyak mengalami kemajuan. Jadi kompetitor mendekat bukan artinya kamu khawatir ataupun kamu merasa ketakutan. Tapi justru saatnya kamu mendekati customer kamu. Semakin kompetitor ya. mau mendekatimu, semakin penting pula kamu untuk mendekati customer kamu. Semakin penting Ya. kamu untuk tahu apa yang dimaui oleh customer. Jangan jadikan kompetitor itu musuh, tapi jadikan kompetitor itu teman. Ya. Ini masih ada 1 menit lagi, gimana nih kok? Ya, silakan. Boleh. Teman-teman kalau tadi kayaknya Eh, Pak Jonathan ada yang bertanya atau siapa tadi boleh kita ini. oh, Tapi yang jelas Pak Tommy sudah merangkumkan ya sharingnya bagaimana ya, tentang layanan tanpa putus itu bukan ibaratnya kamu melayani orang lain dulu, bukan. Tetapi ya. bagaimana kamu bisa melayani dirimu dulu sendiri. Ya kan? Gimana kamu mau Kalau di meneruskan itu, segala sesuatunya? Gimana kamu mau meneruskan segala sesuatunya? Kalau kamu tuh putus di tengah jalan. Buat apa putus kalau masih bisa terus? betul. Kan yang paling penting adalah komunikasinya. Yang paling penting adalah komunikasinya. Ya, Ketika yang satu arogan, ketika yang satu arogan, ketika yang lain dipojokkan, maka sudah tidak terjadi komunikasi. Maka tidak heran ini sudah terputus. Karena yang satu arogan, merasa bahwa apa yang dia yakini adalah benar, sedangkan yang sudah jelas-jelas salah ini, dia hakimi, dan dia nggak punya kesempatan untuk bela diri. Jangankan untuk bela ya, diri, dia hanya dipojokkan. Nah itu seperti kayak hidup kita, ketika kita merasa bahwa produk kita bagus, harusnya customer nerima. Kita memojokkan, kamu nggak ngerti, kamu nggak boleh nawar, ini barangnya udah mentok harganya, ini barang mahal, kalau kamu nggak mampu beli yang salah di kamu. Nah berarti disitulah kita nggak memberikan customer kita pilihan. Maka tidak heran customer pindah ke toko lain, cek toko sebelah, mereka pindah hati. yes. Ya, bahkan sekarang saya boleh sharingkan satu hal ya, teman-teman. Tapi sekaligus menjadi penghujung acara ya. Saya tadi habis ngasih serius, semuanya udah pada keringetan. Mungkin sekarang saatnya saya kasih sedikit hiburan. Gimana? Setuju semua nggak nih sebelum kita akhiri? Dan bagian ini mungkin Siap. Fitri juga suka ya. Ayo, teman-teman yang suka boleh kasih tepuk tangan buat Fitri yang malam ini sudah menjadi host yang begitu keren dari Tanya Mentor. Thank you. Dari tadi Anda sudah banyak belajar, mari, ayo sekarang waktunya Kotomi kasih sedikit hiburan di penghujung acara. Siapa yang mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat saudari kita, Sis Fitri. Setuju Setuju semuanya, tuh. oke. Boleh dong kasih aplaus. Ya, kasih aplaus buat Sis Fitri ya. Oke teman-teman, saya senang dengan tanggapan kalian tentang sebuah film, oke, yang begitu fenomenal. Oke, it's good. Saya sendiri belum terlalu mendetail, hanya mendengarkan masukan-masukan yang luar biasa tiap hari ke DM saya, pertanyaan seputar Mas Aris. Ya, siapapun itu menurut saya di dalam hidup ini selalu ada sisi buruk dan juga baiknya. Buat apa putus kalau masih bisa terus? Sebenarnya, coba teman-teman cek ya, di dalam hidup ini, suatu hubungan, coba Anda lihat ya, kadang-kadang kalau secara umum, mungkin ada yang pasangannya begitu kaya, begitu cantik, begitu tampan, tapi ternyata dalam hubungan mereka gagal. Gagalnya ternyata dikalahkan oleh biasanya nih, malah justru nggak terlalu tampan, nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya, nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Tapi mengapa bisa terjadi? Ayo, mengapa bisa terjadi? Nggak semata-mata semuanya lebih cantik kok, atau semata-mata semuanya lebih tampan. Karena terjadi kegagalan dalam komunikasi, karena terjadi kesombongan, kearoganan. Ketika yang satu merasa bahwa di dalam suatu situasi itu dia lebih superior, sama seperti kita di dalam bisnis. Ketika kita merasa kita jumawa, produk kita produk terbaik, kita ini masternya bidang penjualan, kita ini adalah master art,
kita ini ngelatih kungfu, kita ngelatih tinju, kita ini mengajari mentor digital dan sebagainya yang paling hebat, disitulah kita nggak mau belajar. Kita nggak mau belajar berkomunikasi, kita nggak mau membuka diri pada hubungan ke customer, bertanya lagi, sebenarnya customer butuh apa? Kita lupa bertanya pada pasangan, bertanya pada loversnya kita, bertanya pada orang yang kita kasihi, apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kita lupa bertanya kepada customer, kita nggak belajar untuk rendah hati. Siapa di sini teman-teman yang sekali lagi di dalam proses bisnis, ketika sudah mulai sukses, Anda bangun yang namanya pegawai. Dan Anda menyerahkan semua konsumen kepada pegawai Anda. Yang notabene pegawai Anda tidak peduli juga sih. Yang dia peduli kan tentang gaji. Dia nggak peduli tentang bagaimana perasaan customer. Beda dengan cara Anda men-treat customer Anda. Nah, disitulah ketika kamu memperlakukan orang lain dan rasanya kamu mulai merasa bahwa, wah, saya udah nggak level. Kalau misalnya pembelinya masuk pakai kaosnya oblong atau kaosnya biasa, saya nggak pantas melayani. Karena saya lebih baik melayani yang high class, yang masuknya mungkin dengan cincin, dengan jam tangan, yang pasti kelihatan bonafit. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Akhirnya sebuah kegagalan dimulai. Anda sudah mulai tidak tahu sebenarnya market butuh apa. Anda mulai bingung kenapa kok barang saya, produk saya mulai ditinggalkan orang. Anda lupa tadi kata Fitri, kompetitor sudah mendekati Anda tidak bersedia menjadikan kompetitor sebagai teman belajar, Anda menjadikan dia sebagai orang yang lebih hebat, yang katanya orang-orang, wah sekarang si ini ngajarnya lebih hebat, wah si ini jualannya lebih bagus. Anda tidak mau belajar, Anda tidak mau mengakui, Anda merasa jumawa sendiri, dan Anda nggak mau berproses. Bahkan yang paling parah, Sis Fitri, Anda nggak mau bangun super team. Anda lupa untuk menduplikasi. Sampailah tibanya Anda di ujung perbatasan, di mana sebuah perjalanan selama ini Anda bertarung sendirian. Anda nggak bangun tim, Anda nggak bangun teman, Anda tidak membangun hubungan, tiba-tiba suatu saat Anda ditinggalkan. Maka tidak heran Anda mendapatkan hasil sebagai layangan putus. Kenapa layangan putus? Karena Anda tidak pintar tarik ulurnya. Ada waktunya kita menarik, ada waktunya kita mengulur. Begitu pula di dalam bisnis, dalam melayani, ada waktunya Anda membangun yang namanya konsistensi dengan Superman, menghadapi dengan diri sendiri, tapi ada waktunya pula Anda membangun super team untuk bisa lebih berkembang, lebih sukses lagi, mensejahterakan banyak orang, bukan berarti menjadikan orang lain sebagai alas kesuksesan. Bedakan ya teman-teman, ketika Anda mempekerjakan pegawai, Anda menjadikan orang lain sebagai alas kaki kesuksesan, menjadikan teman-teman baikmu sebagai alas kaki kesuksesan, Anda makan teman, maka tidak akan ada yang namanya keberhasilan. Anda bisa bohongi orang lain, Anda gak bakal bisa bohongi hati sendiri. Sebaliknya, ketika Anda membangun super team, Anda memberikan manfaat bagi orang lain, teman-teman di sekeliling kamu, mereka maju semua. Otomatis kamu terangkat maju. Karena kamu diingat sebagai orang yang memajukan mereka, maka kamu adalah orang yang paling maju. Ada garis depan. Di sisi lain, ketika kamu mencelakai seseorang, ketika kamu memakan temanmu, kamu menjahati seseorang, mungkin temanmu tidak tahu, tapi hatimu tahu. Hatimu tidak akan berteman dengan kamu lagi. Maka layanan tanpa putus adalah jangan memutuskan silaturahmi dengan hati sendiri. Saatnya malam ini teman-teman Anda menziarahi kembali hati yang sudah mati. Hati yang selama ini hanya sibuk melihat media sosial orang lain, lupa melihat media hati sendiri. Apa yang membahagiakan aku? Siapa yang selama ini support aku, sayang aku, tulus mempercayai mimpiku, dan siapa selama ini yang mengkritik justru bagus tapi aku memblok dia. Buka kembali blocking mindset kamu, maka akan tercipta kembali kesuksesan yang mungkin tertunda tapi bukan terlambat. Lebih baik Anda jatuh hari ini daripada terjatuh nanti. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di Tanya Mentor malam ini. Tanya Mentor hadir setiap malam pukul 7.
Dan tentunya saya bersama Sis Fitri, sebelum pamit undur diri, kami mohon maaf bila selama acara berlangsung ada hal-hal yang tidak nyaman ataupun ada nama-nama yang kebetulan sama yang mungkin kami tidak maksudkan untuk menyakiti, namun di dalam pengucapan ataupun tutur kata kami ada hal yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak, tidak disangka 70-an orang sampai di akhir acara tetap bergabung. Terima kasih juga buat teman-teman 1001 sahabat Tommy Wong, mulai dari Erwin, Jonathan, dan masih banyak lagi semuanya yang sudah hadir memberikan support malam ini. Tidak pernah ada kata kemenangan di dalam sebuah perjuangan jikalau tidak pernah kita berhadapan musuh dan kita tidak memiliki teman. Sampai ketemu lagi, tanya mentor esok malam. Bye-bye.